Ya teman-teman, satu hobi yang hobi bidang perikanan. Kali ini rumah ikan lagi on the location, jadi turun lapangan. Dalam video kali ini saya akan berkunjung ke kolam ikan milik Bapak Pendeta Okto, atau nama UPR-nya Bowling Family. Ini kami lagi sedang di jalan mengarah ke tempat beliau, ya. Jarak kurang lebih 20 menit kami sudah tiba. Ini sudah masuk lorong untuk mengarah ke lokasi kolam Bowling Family. Ini kami sudah sampai. Ini penampakan kolamnya beliau, kolam Bapak Pendeta Okto. Saya cari-cari beliau, mungkin beliau masih di kolam kan? Ini beliau sudah ada di kolam. Kita sapa beliau. Ya teman-teman, ini saya sudah berada di lokasi kolam budidaya Bowling Family, dan beliau masih sibuk di sana, ya, kontrol-kontrol kolamnya dengan ikan-ikannya, ya. Jadi nanti setelah itu baru kita tanya-tanya sedikit ke Bapak Pendeta. Beliau masih sibuk di sana urus-urus kontrol-kontrol ikan. Ya, nih. Oh, luar biasa Bapak Pendeta, ya. Iya, iya. Iya. Iya, Bapak, ya, ya. Ya, teman-teman, satu hobi. Luar biasa nih Bapak Pendeta. Sebelum aktivitas utama, beliau fokuskan waktu dulu di pagi hari untuk urus ikan-ikan. Nah, ini luar biasa di bawah ini kolam alami ini, ya, kolam organik. Beliau lagi kasih pakan, pemberian pakan ke ikan, teman-teman. Luar biasa, mantap sekali. Oke, baik, teman-teman, satu hobi. Jadi kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Pendeta Okto yang luar biasa. Ini saya sudah lihat senter-senter kolamnya ini, desainnya sangat bagus dan modifikasinya luar biasa ini. Saya lihat ikan-ikannya sudah sehat-sehat semua, larva apa semua ini luar biasa semua, sehat-sehat semua. Oke, saya bersama dengan Bapak Pendeta Okto. Selamat siang Bapak. Selamat siang, senang sekali untuk kunjungannya. Bagaimana kabar Pak? Baik, sehat. Puji Tuhan, alhamdulillah. Baik, Bapak Pendeta, Bapak kan seorang pendeta. Tentunya waktunya banyak tersita melayani Tuhan dan melayani umat. Ceritanya bagaimana nih Pak membagi waktunya, membangun budidaya ikan ini dengan aktivitas utama ini? Baik, terima kasih. Memang ini hobi saya sejak dulu waktu saya melayani di pedalaman Kalimantan. Ini sudah menjadi hobi saya. Saya pelihara ikan lele. Kadang-kadang kalau sulit mendapatkan bibit dari kota, saya memancing, kemudian melepas di kolam. Kemudian sampai di Papua, hobi itu saya buat di sela-sela waktu saya. Bangun lagi hobi. Ya, bangun kembali hobi itu. Sebenarnya saya
bertemu dengan beberapa teman-teman pemuda gereja ya, dan hobi saya itu seperti mendapatkan ya tempat yang baik karena mereka juga hobi. Kemudian kami membuat arisan kerja. Luar biasa kok. Jadi beberapa teman pemuda ini kami membuat arisan kerja dengan bukan arisan uang tapi dengan kerja menggali kolam. Pada saat kerja bagian saya mendapat arisan, kolam saya digali, ya. Kemudian teman pemuda yang lain mendapatkan giliran arisan, kami mengerjakan kolam mereka atau pekerjaan-pekerjaan lain, dan itu sangat membantu sekali. Luar biasa, Pak. Iya. Baik, Bapak Pendeta. Jadi ini Bapak tadi katakan hobi, ya. Tapi saya lihat ini skalanya sudah bukan sekedar hobi, Pak. Bapak punya kolam sudah banyak, yang ada segmennya juga sudah lengkap, ada pemijahan ikan, apa namanya, tempat perkawinan, ada larva, ada pembesaran. Di bawah sana lagi ada ikan-ikan yang sudah layak konsumsi. Berarti apakah ini sekedar hobi atau sekaligus komersil, Pak? Tambahan penghasilan begitu. Pada awalnya memang ini sekedar betul-betul hanya hobi, Iya, tapi setiap kali ada jemaat berkunjung ke tempat saya, mereka selalu tanya bagaimana bisa dapat bibit, bagaimana mendapat bibit, dan itu terus diulang-ulang. Iya. Karena itu terus diulang-ulang, saya kemudian berpikir untuk membuat bibit, karena saya terus terang biasanya mereka ingin pancing kolam tapi saya rasa sayang dengan ikan. Jadi akhirnya saya mulai berpikir untuk membuat pembibitan, tapi sebagian besar material yang saya gunakan itu mendaur ulang sampah. Jadi kalau Bapak lihat, Jadi istilahnya memanfaatkan limbah-limbah yang betul. yang terbuang. Jadi ini lingkungan hidup juga, Pak. Betul. Pendeta, Jadi, ya. sebenarnya secara teologis saya ingin menyampaikan bahwa Iya. hidup kita ini pun sebenarnya sampah. Iya. Orang berdosa itu adalah sampah yang sudah tidak layak sama sekali untuk dipakai, tapi Tuhan mendaur ulang hidup kita, Iya. menebus kita kembali, dan membuat kita menjadi berharga di mata Tuhan. Dan itu sebabnya saya selalu mencoba untuk mendaur ulang sampah-sampah dan menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, supaya benda yang sudah terbuang, sudah tidak layak pakai, kita bisa gunakan kembali begitu. Kalau Bapak lihat ini untuk menggantung keramba, larva atau anakan ikan dari besi-besi yang saya pungut dari situa. Kemudian itu untuk filter air, sekaligus untuk mengembangbiakan cacing sutra. Saya menggunakan kulkas yang sudah rusak. Oh, jadi dibuang. cacing sutra juga dikembang untuk itu, Ya. Pak, ya, Bapak Pendeta, ya. Untuk Ya. makanan larva, ya, pakan alami, ya. Saya baru belajar juga, Iya. mulai mengerti bahwa ternyata pakan alami yang paling tinggi protein dan kualitas paling baik, sekaligus untuk memacu pertumbuhan dari larva semua jenis ikan, dan membuat dia sehat, itu adalah cacing sutra. Tapi tidak semua orang tahu cara mengembangkannya, budidayanya, segmen itu cacing sutra ini, Pak, ya. Mungkin itu di segmen berikut, di video berikut kita Oh bisa ya, baik Bapak Pendeta, ya. Nanti kunjungan berikutnya. Ya. Oke, baik. Ya, saya lanjut, Bapak Pendeta. Saya mohon maaf, ini saya banyak tanya-tanya sedikit ini. Nah, ini kan saya lihat beberapa kolam. ya. Ada beberapa varietas atau jenis-jenis ikan apa saja Bapak Pendeta kembangkan di sini? Kalau di kolam yang ini saya baru mulai dengan saya juga mendapatkan anakan atau bibit ikan koi, kemudian ikan mas koki, kemudian ikan mas selayar, itu ada di sini. Sementara di kolam yang ini saya sedang mempersiapkan indukan untuk ikan bawal. Oh, ikan bawal. Ya. Oh, ini langka, Pak. Ya. Ikan bawal ini agak langka di hampir semua daerah. Jadi Bapak luar biasa kalau bisa kembangbiakan benihnya lagi. Bibitnya. Saya baru mulai mempersiapkan, sedangkan kolam kecil yang ada di tengah ini itu adalah indukan
nila merah, indukan nila merah. Sementara yang di sampingnya itu indukan betina ikan lele yang sementara disiapkan untuk dikawinkan, sementara sambil menunggu proses pembuatan kolam penjejahan yang sementara sedang dikerjakan. Sedangkan di bawah ini untuk nila konsumsi, dan kalau tidak ada halangan mungkin akan dipersiapkan nanti untuk kolam pemancingan. Oh, luar biasa. Karena Rencana dan plannya ke depan begitu. karena saya rasa bahwa di daerah Boven Timur tempat wisata atau hiburan itu ya. masih sangat sedikit sekali. Tempat wisata sektor perikanan ya. Saya akan coba untuk mengembangkan kolam untuk pemancingan. Oke, baik. Ya, pendeta, luar biasa sekali ide dan motivasi itu. Nah, selanjutnya saya lagi tanya-tanya apa ini kan kalau kita bicara budidaya ikan, hampir 40% kos yang kita keluarkan itu adalah pakan ikan. Iya toh Bapak. Nah, bagaimana Bapak cara memanajemen pakan agar bisa terpenuhi dan bisa setiap hari dapat dilakukan pemberian pakan kepada terhadap ikan-ikan Bapak? Jujur saja bahwa ini termasuk bagian kos yang paling besar ya, khususnya ada di Boven Timur. Untuk ikan bawal sebenarnya saya tidak terlalu pusing karena mereka bisa makan semua jenis daun-daun, daun keladi, daun petatas, daun pepaya, daun singkong mereka makan, walaupun itu proteinnya sangat rendah, jadi pertumbuhannya juga lambat sekali. Tapi ikan mas, ikan nila itu memang kita harus makan dengan Kontinu ya. secara kontinu, dan itu cukup mahal sebenarnya. Jadi saya baru mulai memikirkan bagaimana formula untuk meracik pakan secara alami dengan kos yang lebih rendah. Luar biasa. Oke, baik. Ini kan hasil produksinya ini kan ada dua segmen ya, segmen konsumsi dengan segmen pembibitan. Untuk konsumsi dan bibit Pak, potensi pasar Bapak atau cara penjualannya seperti apa? Kayak bibit, seperti bibit misalnya, atau sudah panen misalnya ikan konsumsi, Bapak jalur pemasarannya, penjualannya di mana dan metodenya seperti apa Pak? Sebenarnya untuk Kabupaten Boven Timur, khususnya di Kota Tanah Merah, konsumen sangat besar, sangat tinggi, peminat sangat tinggi, dan suplai ikan sebenarnya juga masih sedikit orang yang menggeluti perikanan ikan air tawar. Sehingga setiap kali bibit ada dan juga yang mau dikonsumsi ada, pasti langsung habis. Kami tidak harus ke pasar, tidak harus ini, hanya tinggal memposting saja di Facebook dan pembeli langsung akan datang ke kolam. Jadi fungsikan juga media sosial untuk media pemasaran Pak. Dan sebenarnya kalau dilihat dari animo, kemudian minat, tingkat konsumen, pasar yang ada, sebenarnya apa yang kami produksi masih jauh lebih rendah dari permintaan pasar. Pak, ini kan kita sebentar ini kan banyak yang nonton ya. Kita punya bincang-bincang pagi ini Bapak. Nah, jadi misalnya dari luar ya, dari video ini ada yang lihat berminat untuk mau memesan bibit Bapak, itu Bapak bisa dihubungi di mana? Atau bagaimana polanya, atau di media sosial atau bagaimana Bapak? Sebenarnya saya akan mempersiapkan akun tersendiri untuk kolam-kolam ini ya, tapi untuk sementara bisa menghubungi saya di 0852 111977778 di nomor di bawah ini ya, di nomor di bawah ini. Oke. Baik Bapak, nanti mudah-mudahan semua orang bisa lihat dan
kedepannya bisa bekerja sama dengan Bapak. Terima kasih untuk Iya. kerjasama Oke. dan senang sekali ya kunjungannya. Selanjutnya masih ada 1-2 poin nih Bapak. Ini kan kalau kita bicara sektor perikanan ya, termasuk juga di kami di rumah ikan. Itu kan tidak terlepas dari program pemerintah terkait dengan ketersediaan pangan. Jadi ikan ini kan baik itu ikan liar di sungai, ikan di laut, atau ikan budidaya itu bagian daripada pangan atau ketersediaan pangan. Nah tentunya tidak terlepas dari kontrol pemerintah Bapak. Iya toh, makanya baik dari pusat, provinsi maupun daerah. Nah saya mau tahu ini, selama ini apa kontribusi pemerintah daerah di sini Bovendigul, khususnya di bidang perikanan terkait dengan usaha perikanan yang Bapak sedang berjalan ini. Baik. Kami baru mulai bertemu dengan Dinas Perikanan Kabupaten Bovendigul dan Ya. puji Tuhan sudah ada rencana untuk membantu beberapa kolam permanen untuk mengembangkan kolam Sistem ras. ya, Ya, kolam harus deras ya. pembesaran dengan sistem ras di mana dengan mendorong dengan air deras Ya. sehingga perkembangan ikan akan jauh lebih cepat dari sistem perikanan konvensional atau yang biasa dilakukan. Dan ya puji Tuhan ada respon yang baik dari Dinas Perikanan dan mudah-mudahan tahun ini kolam akan segera dibantu oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bovendigul. Mudah-mudahan ya. Ya. Mudah-mudahan yang pihak terkait bisa mendengar ya, Ya. Bapak ya. Oke, baik-baik. Luar biasa ya. Jadi keprihatinan dan support dari pemerintah daerah juga, terutama di sektor perikanan, di bidang perikanan juga cukup baik ya di daerah ini Bapak ya. Ada satu segmen yang sebenarnya kami akan coba kembangkan yaitu membudidayakan ikan alam seperti yang biasa oleh masyarakat di sini disebut sebagai ikan kaloso atau ikan arwana. Kami baru mulai mencari Itu bibit bagus Bapak. untuk mulai ditakarkan dan mulai coba dikawinkan. Juga ikan gurame kami sedang mengupayakan bibit dari kali Tigur, kali Mapi supaya itu bisa dikembangbiakan sehingga tidak mengalami kepunahan ya. dari ikan-ikan lokal yang memang alami yang Ya. spesifik ada di daerah Di ini. daerah ini ya, supaya populasinya tetap Betul. bertumbuh Bapak ya. Ya, itu yang sedang kami Luar biasa. upayakan. Ya, mudah-mudahan itu semua bisa berjalan Bapak. Nanti kalau soal ikan-ikan endemik itu, ikan-ikan alam itu, kalau Bapak sudah mulai kembangkan, mungkin saya bisa datang kunjungan lagi. Baik, untuk terima kita kasih. Saya ambil. pikir baik Ya. sekali kami dibantu untuk mempublikasikan supaya kita semua bisa bergandengan tangan menjaga populasi ikan endemik yang hampir punah yang ada di tanah Daerah Papua ini ya, tanah Papua ya. Oke, baik Bapak. Terakhir, segmen terakhir dari bincang-bincang kita pagi ini, apa pesan-pesan Bapak terhadap masyarakat di daerah ini, bahkan seluruh masyarakat Indonesia terkait dengan potensi usaha budidaya perikanan ini Bapak? Dalam kunjungan saya ke beberapa kampung-kampung secara khusus Bukit Atas, saya melihat potensi alam yang sebenarnya sudah sangat tersedia. Ada begitu banyak rawa-rawa yang sebenarnya dengan sedikit sentuhan saja dari masyarakat itu langsung bisa membentuk kolam alami, dan itu sebenarnya membuat bisa ada ketersediaan pangan pangan. Ya. masyarakat di kampung Ya. untuk meningkatkan gizi mereka, sehingga sebenarnya gizi buruk dapat ditekan kalau kita mau sedikit berkeringat. Ya, Tapi dan- tentunya harus ada motivasi ya, dari betul. Selain itu, ya prinsipnya adalah sejak Adam dan Hawa telah jatuh dalam dosa, ya. tanah ini sudah terkutuk dan orang harus menjadi lelah, orang harus bekerja keras baru boleh makan. Karena itu mari kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, seefisien mungkin. Gunakanlah waktu anugerah yang Tuhan berikan ini Luar biasa. sehingga hidup kita bisa maksimal dan berdampak bagi orang lain. Terima kasih. Saya juga mendapat pelajaran dari kiat-kiat Bapak hari ini. Terima kasih. Bapak terima kasih atas pertemuan kita
pada pagi hari ini. Ya, Terima kasih, mudah-mudahan usaha Bapak di sektor perikanan semakin berkembang, semakin maju ke depan, dan tentunya Bapak semakin sukses, sehat selalu, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Pendeta. Senang sekali untuk kunjungannya. Terima kasih Bapak. Ya, itu tadi pertemuan dan bincang-bincang kami dengan Bapak Pendeta Okto, pemilik budidaya ikan Bowling Family. Ya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.